Sahabat-sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Salib yang Tidak Diduga oleh Simon. Ayat hafalan Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Poin penting pelajaran kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus ketika kita menopang orang lain di dalam lingkungan kita. Pernahkah engkau terbujuk untuk melakukan sesuatu yang engkau pikir akan sangat hebat dan kemudian akhirnya engkau senang karena engkau telah melakukannya? Itulah situasi di mana Simon berada. Dengan satu tatapan yang terkejut, Barabas berjalan melewati kerumunan orang banyak. Dia telah dibebaskan. Orang-orang ini sudah gila, pikirnya. Setiap orang yang waras dapat mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah hanya dengan menatap wajah Yesus sekali saja. Yesus sudah sangat letih. Sudah sekitar 12 jam berlalu sejak dia memakan makanan malam Paskah bersama para muridnya. Sejak dari penangkapannya di Taman Getsemani sampai di sini, pengadilannya yang terakhir, tidak ada seorang pun yang memberikan dia minum. Telah 2 kali dia dipukuli dengan cambuk dari kulit hewan, serpihan-serpihan tulang, dan logam merobek dagingnya. Setiap saat, cambukan diberikan secukupnya, bukan untuk membunuh Yesus, tetapi hanya sekedar mencederainya. Dia masih sanggup bertahan hidup sampai dipakukan di kayu salib. "Salibkan dia!" seru orang banyak itu. Kata-kata itu sampai ke telinga Pilatus. "Salibkan dia!" Pilatus meminta dibawakan mangkuk dan sekendi air. Dengan disaksikan oleh kerumunan orang banyak, Pilatus mencuci tangannya. "Saya tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ambil dia, perbuatlah kepadanya apa yang kamu kehendaki." Pilatus memandang kepada wajah Yesus. "Saya tidak dapat menyelamatkan kamu." Pilatus mencoba membela diri. "Maafkan saya." Tentara Roma kemudian mengambil alih. Tentara mengambil 3 buah salib dan menempatkan ketiga salib itu di pundak ketiga orang pesakitan. Yesus jatuh. Dia tidak sanggup memikul beban salib itu. Para imam dan penatua-penatua menertawakan dia. "Lihat," kata mereka sambil menunjuk Yesus. "Dia akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Dia bahkan tidak sanggup memikul sebuah tiang." Tentara-tentara mengangkat salib itu dari aspal jalan. Dengan gemetar, Yesus berdiri dan berjalan ke Golgota. Kali kedua, Yesus jatuh lagi ke aspal. Merupakan satu kepastian bahwa dia tidak sanggup lagi memikul salib itu lebih jauh. Dengan putus asa, tentara-tentara Roma itu melihat ke sekeliling dari antara orang-orang yang mengikuti mereka. Siapakah orang yang akan memikul salib ini buat orang ini? Tidak ada seorang pun. Orang-orang Yahudi berpikir bahwa penyaliban adalah satu kutuk terbesar yang dapat dialami oleh seorang Yahudi. Mereka telah mendengar Ulangan pasal 21 ayat 23 yang dikutip oleh para pemimpin mereka. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Selain itu, saat itu masih suasana Paskah. Siapapun yang menjamah salib itu atau salah seorang dari pesakitan itu akan menjadi najis
dan tidak dapat mengambil bagian dalam pelayanan Paskah di bait suci nanti. Tiba-tiba para tentara melihat seorang pria, Simon dari daerah Kirene, sementara berdiri di jalan melihat peristiwa itu. Datang ke Yerusalem untuk Paskah, Simon mengharapkan bertemu dengan orang banyak. Dia tidak mengharapkan penyaliban hari ini. Pada hari Jumat, dia melihat Yesus dan langsung mengenalinya. Kedua anaknya, Alexander dan Rufus, adalah orang-orang percaya. Simon telah mendengarkan cerita dari mereka tentang orang Galilea yang masih muda ini. Dia tahu bahwa anak-anaknya percaya dia adalah Mesias. Wajah Simon menunjukkan raut terkejut tatkala melihat kondisi Yesus. Dia tidak dapat menyembunyikan kasih sayangnya bagi orang yang sementara menderita ini, walaupun dia sendiri tidak percaya kepada Yesus. Tangan-tangan yang kuat dari tentara itu menangkap Simon. "Kesini," katanya sambil mendorong Simon. "Pikulah salib itu." Simon berdiri sambil tentara itu memikulkan salib tersebut ke pundaknya. Dia mulai berjalan. Dengan kaki yang gemetar, Yesus berjalan mengikutinya. Simon melepaskan pikulannya di Golgota dan kembali ke tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia menunggu di sana dan melihat peristiwa itu. Dia melihat Yesus ditarik ke atas permukaan yang kasar. "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak mengetahui apa yang sementara mereka berbuat," jerit Yesus. "Apakah orang ini adalah anak Allah?" Simon heran. Dia tinggal di sana sampai jeritan Yesus yang terakhir memecah kesunyian. Sudah selesai. Bersama dengan yang lainnya di lereng bukit, Simon jatuh ke tanah ketika gempa bumi menghentak permukaan tanah seperti gelombang air. Dia tetap di sana ketika Yusuf dan Nikodemus menurunkan mayat Yesus. Simon telah menjadi najis sekarang. Dia tidak dapat mengambil bagian Paskah di bait suci sekarang. Dengan memikul salib Yesus, hal itu akan membatasi dia untuk ikut serta dalam setiap pelayanan keagamaan. Dia tidak dapat kembali ke rumah. Matahari hampir terbenam dan rumahnya sangat jauh untuk perjalanan yang diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi, Simon mencari tempat menginap di Yerusalem pada malam itu. Dia mendengarkan pembicaraan orang-orang tentang peristiwa yang terjadi pada hari itu. Kelihatannya, semua orang sedang membicarakan Yesus. Simon mulai berpikir bagaimana kira-kira anak-anaknya akan bereaksi terhadap berita duka ini. Tentunya iman mereka terhadap orang ini akan mati bersama dia. Tetapi Simon masih memiliki kejutan susulan. Setelah kebangkitan Yesus, Simon akan mempelajari Alkitab tentang Mesias. Dia akan bergabung dengan anak-anaknya untuk menjadi orang percaya. Simon tidak akan pernah lelah untuk menceritakan cerita itu kepada semua orang. Sejak hari Jumat pagi itu, setiap hari dalam kehidupannya, dia akan berterima kasih kepada Allah karena dialah yang dipilih untuk memikul salib Yesus.